Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat datang di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, materi tentang pengumpulan data bersama Bu Wida. Sudah siap belajar? Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai pembelajaran tentang pengumpulan data. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan data? Ya, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Jadi, bisa dipastikan data adalah keterangan yang sesuai faktanya, sehingga kita tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data, karena data adalah keterangan yang benar dan nyata. Lalu, bagaimana cara memperoleh data ya? Berdasarkan cara pemperolehannya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Apa itu data primer? Data primer diperoleh secara langsung, sementara data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Nah, kita akan belajar metode pengumpulan data. Apa itu metode pengumpulan data? Ya, ini adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan sebuah data. Apa saja metode pengumpulan data? Metode pengumpulan data ada 4 jenis. Yang pertama, tes. Yang kedua, bertanya langsung. Yang ketiga, isian singkat. Dan yang keempat, mencatat langsung. Yuk kita simak penjelasannya tentang keempat cara atau metode pengumpulan data tersebut. Tes, kita pasti pernah melakukan tes ya. Kalian pernah dites sama Bapak Ibu guru, baik itu tes penilaian harian, penilaian tengah semester, ataupun penilaian akhir tahun. Tes yang dilakukan Bapak Ibu guru bertujuan untuk mengetahui informasi perkembangan belajar kalian. Biasanya Bapak Ibu guru melakukan tes atau ulangan, dan hasil ulangan tersebut diperoleh data berupa nilai-nilai yang setelah itu akan diolah menjadi raport dan dapat diketahui informasi tentang perkembangan belajar siswanya. Lihat, ini adalah contoh hasil ulangan matematika kelas 5. Ada 30 data, yang artinya ada 30 siswa yang telah mengikuti tes ini. Mulai dari yang terkecil 65 hingga yang terbesar 95. Data ini masih acak, tidak berurutan karena disusun berdasarkan nomor absen siswa. Dari 30 data ini kita bisa mengetahui berbagai informasi. Yang pertama, berapa hasil ulangan paling rendah? Ada 30 data dan data tersebut nilai yang paling rendahnya adalah 65. Yang kedua, kita akan mengetahui informasi tentang berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang tinggi nilainya adalah 95. Kita hitung 95-nya ada berapa anak ya? 1, 2. Oke, 2 siswa yang mendapatkan nilai tertinggi yakni 95. Itu dia cara mengetahui informasi dari metode tes. Metode selanjutnya adalah bertanya langsung. Ini juga disebut sebagai wawancara. Langkah-langkah sebelum melakukan pengumpulan data dengan menanya langsung adalah kita harus menyiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan dan menyiapkan belangko isian tentang apa saja yang akan ditanyakan, sehingga saat proses bertanya langsung kita sudah mengetahui data apa saja yang ingin kita dapat. Bertanya langsung juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu waktu yang dibutuhkan relatif lebih banyak, dan juga apabila responden sangat banyak akan sangat kesulitan. Tetapi kelebihan dari metode ini, pemerolehan datanya cukup jelas dan detail. Selanjutnya adalah isian singkat. Langkah-langkah sebelum melakukan metode pengumpulan data isian singkat sama saja seperti metode bertanya langsung, yakni kita harus menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang terkaitan dengan data yang kita inginkan. Bedanya kalau ini diisi secara tertulis oleh responden. Yang terakhir adalah pencatatan langsung. Kalian pasti ingat,
Saat di sekolah ketika mau bagi rapot, Bapak Ibu guru mengukur kalian satu persatu, baik itu berat badan ataupun tinggi badan. Yang Bapak Ibu lakukan tersebut adalah pengumpulan data dengan mencatat langsung. Jadi setelah kalian menimbang, Bapak Ibu guru menuliskan pada format yang telah disediakan. Oke, sudah paham ya apa itu data dan bagaimana cara mendapatkannya, serta langkah-langkah apa saja sebelum melakukan metode pengumpulan data tersebut. Yuk, kita perhatikan data berikut ini. Ini adalah data nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Ada 30 siswa yang telah mengerjakan ulangan ini dengan nilai yang berbeda-beda. Kita akan mengetahui 4 informasi. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, lebih baik kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil hingga tertinggi. Caranya kita pilih dulu data yang paling kecil, kemudian ada berapa banyak, serta setelah itu kita tulis. Data yang paling kecil adalah 60. Kita teliti lagi. Adakah data yang lebih kecil dari 60 atau tidak? Oke, benar ya. Data yang paling kecil adalah 60. 60 adalah nilai terendah dari data ini. Nilai 60 hanya ada satu anak, jadi kita tulis 60 sebanyak 1 kali. Setelah itu kita cari di atas 60, yakni 65. 65 kita hitung ada berapa banyak ya. 65 juga ternyata ada satu anak yang mendapatkannya, sehingga kita tulis 65 sebanyak 1 kali. Setelah 65 kita cari 70. Ternyata ada 3 anak yang mendapatkan nilai 70, sehingga kita tulis 3 kali nilai 70. Angka selanjutnya adalah 75. Ada 5 anak yang mendapatkan 75. Kita tulis 75 sebanyak 5 kali. Setelah itu kita cari angka 80. Lumayan banyak ya angka 80 yang muncul. Ya, ada 7 kali. Berikutnya angka 85 ternyata lebih banyak daripada angka 80, yaitu 9 anak yang mendapatkan nilai 85. Kita tulis 85 sebanyak 9 kali. Dan yang terakhir angka tertinggi yakni 90. Ada 4 data, kita tulis 90 sebanyak 4 kali. Nah, ini dia hasil pengurutan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Data yang telah urut ini dapat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi selanjutnya yang ingin kita ketahui. Seperti contoh soal tadi. Pertama, tentukan nilai terendah dari data di atas. Yap, betul. Data terendahnya adalah 60. Yang kedua, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Di bawah 70 berarti 70-nya jangan dihitung ya. Ada 60 dan 65. Kita lihat berapa siswa. Ya, betul sekali. Ada 2 siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70. Yang ketiga, berapa siswa yang nilainya di atas 80? 80 di atasnya adalah 85 dan 90. Kita hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, jadi yang mendapatkan nilai di atas 80 ada 13 siswa. Yang terakhir, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 75? Baru yang ini 75-nya kita hitung berapa kali munculnya. Yap, betul sekali. Ada 5 siswa yang mendapatkan nilai 75. Paham ya tentang data dan cara mendapatkannya, serta informasi apa saja yang kita dapatkan setelah data tersebut kita peroleh. Untuk lebih jelas lagi, silakan kerjakan tugas mandiri di buku paket halaman 202. Nomor 1 bagian A sampai D. Nomor 2 bagian A sampai E. Kerjakan perlahan, urutkan terlebih dahulu datanya agar memudahkan kalian saat menjawab pertanyaan. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa kerjakan latihan tadi ya di buku paket kalian masing-masing. Mari sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua dapat memahami materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.